Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Natasha dengan NIM 24129320 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas proyek akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang penjelasan ide pokok dan gagasan kritis terhadap video teori kewarganegaraan kontemporer. Ide pokok utama dalam video tersebut adalah bahwa kewarganegaraan kontemporer menuntut perubahan cara pandang terhadap posisi warga negara di tengah dinamika sosial modern. Kewarganegaraan tidak lagi dipahami secara statis sebagai keanggotaan formal dalam suatu negara, melainkan sebagai praktik sosial yang melibatkan kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab bersama. Video menekankan bahwa perubahan global, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya kompleksitas masyarakat menuntut warga negara untuk lebih reflektif dan adaptif dalam menjalankan perannya. Video juga menggarisbawahi bahwa kewarganegaraan kontemporer berkaitan erat dengan perluasan ruang partisipasi publik. Warga negara tidak hanya berperan dalam ranah politik formal secara pemilu, tetapi juga dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, warga negara diposisikan sebagai subjek aktif yang mampu mempengaruhi kebijakan publik, menyuarakan kepentingan kolektif, serta menjaga nilai-nilai demokrasi. Namun demikian, pendekatan yang disampaikan dalam video cenderung menempatkan partisipasi sebagai kewajiban moral individu tanpa membahas secara mendalam kondisi struktural yang mempengaruhi kemampuan warga untuk berpartisipasi. Dari sudut pandang kritis, video belum sepenuhnya mengulas ketimpangan sosial sebagai faktor penghambat utama kewarganegaraan yang aktif. Dalam realitas masyarakat, tidak semua warga memiliki akses yang sama terhadap pendidikan politik, teknologi digital, dan ruang publik yang aman. Akibatnya, konsep kewarganegaraan kontemporer berisiko menjadi wacana elitis yang lebih mudah dijalankan oleh kelompok masyarakat tertentu. Tanpa kebijakan negara yang berpihak pada kelompok rentan, partisipasi yang ideal sebagaimana digambarkan dalam video sulit diwujudkan secara merata. Selain itu, video menampilkan kewarganegaraan kontemporer sebagai proses yang relatif harmonis, seolah-olah konflik kepentingan dapat diselesaikan melalui partisipasi semata. Padahal, dalam praktiknya, kewarganegaraan justru sering diwarnai oleh ketegangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta antara nilai global dan nilai lokal. Konflik tersebut merupakan bagian penting dari demokrasi yang seharusnya diakui, bukan disederhanakan. Tanpa pengakuan terhadap konflik, kewarganegaraan ini dapat kehilangan daya kritisnya dan berubah menjadi sekadar kepatuhan simbolik. Video tersebut juga belum secara tegas membahas peran negara dalam menciptakan ekosistem kewarganegaraan yang adil. Penekanan yang terlalu besar pada kesadaran warga berpotensi mengaburkan tanggung jawab negara dalam menyediakan pendidikan kewarganegaraan yang kritis, perlindungan hak sipil, serta mekanisme partisipasi yang transparan. Kewarganegaraan kontemporer seharusnya dipahami sebagai relasi timbal balik yang seimbang, di mana negara dan warga negara sama-sama memiliki kewajiban moral dan politik. Dalam konteks Indonesia, gagasan kewarganegaraan kontemporer perlu dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kewarganegaraan tidak cukup dimaknai sebagai keterlibatan aktif, tetapi juga sebagai keterpihakan terhadap kelompok yang terpinggirkan. Tanpa dimensi keadilan sosial, kewarganegaraan berisiko menjadi formalitas demokratis yang tidak menyentuh akar persoalan masyarakat. Baik, sekian penjelasan tentang ide pokok dan gagasan kritis terhadap video teori kewarganegaraan kontemporer dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.